Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini setelah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah dan iringan salam dan sholawat sebagai doa dan harapan kita pun berharap Allah melimpahkan karunia-Nya senantiasa kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang penuh dengan keberkahan, kesucian, kehalalan, wa amalan mutaqabbala, dan aktivitas dan perbuatan sehari-hari yang senantiasa mendapatkan tempat dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita surat Yasin, ya, ayat yang ke-41, ya. Saya baca dulu sebelumnya ayatnya, mudah-mudahan bisa sampai ayat ke-50. Saya baca sampai ke-50, silahkan disimak lebih dahulu sambil diperhatikan ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Sadaqallah. Ayat ke-41 ini lanjutan tentang keterangan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesarannya. Yang pada ayat ke-33 lalu diterangkan wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ta'kulun. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang pertama diterangkan dalam surat Yasin, yaitu dalam bentuk bumi yang mati yang kemudian Allah hidupkan. Ini sebagai sebuah maksud informasi kepada orang-orang kafir Quraisy sebenarnya yang tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Tolong dipahami bahwa orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah kematian. Berbeda dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang ada di Madinah, itu mereka percaya karena mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil tentang adanya nanti hari kiamat. Sedangkan orang kafir Quraisy di Mekah tidak percaya. Maka dari itu digambarkan di dalam ayat ini, ya, tanda keesaan dan kebesaran Allah pertama adalah betapa satu benih ditanam, dikubur istilahnya, lalu kemudian dengan curahan hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu tiba-tiba benih itu tumbuh semakin lama semakin membesar menjadi sebuah pohon, menjadi tanaman, dan kemudian berbuah, kemudian menjadi bunga-bunga dan semacamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa seperti itulah kebangkitan nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Namun pada saat yang bersamaan sekaligus menjelaskan betapa kuasanya dan agungnya Allah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan menjadi manfaat besar dan banyak untuk umat manusia.
Itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian digambarkan tentang di ayat ke-37, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Bahwa tanda kebesaran Allah yang kedua ini adalah keberadaan malam. Ya. Di mana malam itu sedemikian rupa ketika muncul, seolah-olah siang tidak ada, siang tinggal. Begitu pula sebaliknya ketika siang muncul, seolah-olah malam tidak ada. Ini sesungguhnya menunjukkan tanda kebesaran Allah yang luar biasa, yang memang keberadaan siang dan malam ditandai dengan keberadaan dua bintang besar, yaitu matahari dan bulan. Di ayat yang lain disebutkan wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Jadi surah Fussilat ayat yang ke-37 itu dikatakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam, adanya siang, dan adanya matahari dan bulan. Tapi Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala liqamar. Meskipun nampak begitu hebat, begitu besar matahari dan gunung, dan begitu besar pula manfaatnya untuk kehidupan umat manusia, Allah ingatkan, tapi jangan sujud, jangan menyembah kepada keduanya, matahari dan bulan itu. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi hendaklah kalian menghamba atau menyembah hanya kepada Allah yang menciptakan dan menundukkan keduanya untuk kepentingan kita umat manusia. Dengan keberadaan matahari dan bulan itulah manusia bisa memiliki hitungan hari, hitungan bulan, dan hitungan tahun. Yang seperti inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga cukup banyak manfaatnya untuk menjadi tanda bagaimana kita menentukan sesuatu, ya, membuat sejarah, membuat janji, membuat satu rencana-rencana ke depan. Nah, itu semua ini karena keteraturan peredaran pergantian siang dan malam atau peredaran matahari dan bulan yang disebutkan di ayat ke-39, khususnya wal qamara qaddarnahu manazila, bahwa bulan itu Allah jadikan sebagai tempat kita menentukan, ya, hari-hari itu, karena Allah telah menentukan takdir untuk untuk bulan itu sedemikian rupa, manzilah-manzilahnya dia seperti kal urjunil qadim, ya, itu di sebuah ibarat, ya, seperti tandan tua. Ini sebuah penggambaran bulan itu ketika dia muncul pertama di hari tanggal 1, 2, 3 seperti bulan sabit, lalu di tengah-tengah nanti di tanggal 13, 14, 15 seperti utuh, ya, bulan purnama, bulat besar, tapi kemudian berangsur-angsur berkurang lagi. Nah, ujungnya di tanggal 29, 30 itu seperti tandannya pisang itu. Ya, jadi istilahnya dia berbentuk kembali seperti bulan sabit tapi terbalik. Ya, bulan sabit dari bentuknya agak begini, ini terbalik. Itu bentuknya. Nah, itu gambaran keberadaan matahari dan bulan, ya. Jadi ayat atau tanda. Jadi ayat itu artinya tanda kebesaran Allah. Ayatul ardil maitah tahya bil matar. Yang pertama itu tanda kebesaran Allah berupa bumi yang tadinya mati atau kering bisa tumbuh dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, bunga dan semacamnya dengan sebab air hujan, dan itu karena sebab Allah yang menghendaki demikian, karena kita manusia petani hanya menanam, tidak menarik-narik bijinya supaya naik ke atas, atau udah tumbuh pun ditarik-tarik biar tinggi, terus dipegangi, ditekan supaya dia berbuah. Tidak, semua itu adalah Allah yang menentukan. Tanda yang kedua adalah ayatul laili wan nahar wasyamsu wal qamar. Itu tanda malam dan siang silih bergantinya, dan matahari dan bulan kemunculannya. Lalu yang ketiga ini yang kita akan pelajari, yaitu ayatul fulki, ya, allati tajri fil bihar, yaitu tanda kebesaran Allah yang terdapat pada sebuah kapal yang dengannya bisa berlayar di lautan yang luas, yang besar semacam itu. Ini luar biasa. Ya, kita akan lihat ayat yang merupakan tanda
kebesaran Allah, tanda keesaan Allah sebagai pembuktian tauhid. Kebenaran Allah adalah zat yang satu, zat yang tunggal, zat yang al-ahad, satu-satunya. Jadi kalau disebut ahad berbeda dengan wahid. Kalau wahid itu ke satu, tapi kalau ahad itu satu-satunya. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Ya. Ammal burhan as-salis, bahwa pembuktian tentang ketauhidan, kebesaran Allah sebagai zat yang maha sempurna, maha suci, yang hanya Dia satu-satunya itu, dalam surat Yasin ini diterangkan yang ketiganya adalah firus sufun fil bihar, yaitu berjalannya kapal besar di lautan. Ya. Dari kapal yang kecil perahu sampai kapal besar yang bermesin, kapal perang, kapal yang menjadi kapal induk yang luar biasa besarnya. Semua bisa berjalan di atas di lautan lepas itu. Fahuwa fi hadhihi sufun ad-dakhmah, bahwa kapal yang begitu besar, ya, kapal yang akhirnya terbentuk sampai zaman kini, ya, zaman saat ini, demikian rupa itu bisa berjalan, ya, di atas air, as-sabihah fil ma, bisa seolah-olah dia berlayar menggenang di atas air itu. Tahmilu dzurriyyata bani Adam, yang nantinya akan membawa semua kita umat manusia, anak turunan Adam. Wasirus sufun bima fiha minar rijal, ya. Dan perjalanan kapal-kapal ini, ya, itu seperti yang terjadi pada kehidupan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, nanti ini ada kisah tentang Nabi Nuh juga yang kita ceritakan di sini. Itu membawa orang-orang tertentu yang menjadi pilihan pada waktu itu, dan itulah orang-orang beriman yang akhirnya menjadi keturunan kita, anak cucu Adam saat ini, ya, membawa rezeki, membawa beban. Ya, kalau zaman sekarang ini bahkan bawa manusia, bawa barang, bawa kargo, bawa apa saja bisa dibawa di kapal, bahkan bawa pesawat, bawa kendaraan, bawa kontainer semuanya, semua luar biasa. Fauqa sathil ma ayatun bahirah. Bayangkan, itu bisa berjalan di atas air sedemikian rupa. Falma sa'ilun latifun khafif. Kita bisa perhatikan, padahal air itu sesuatu yang lembut. Kita pegang saja, tangan kita bisa masuk. Itu sebetulnya. Kita bisa bayangkan ini. Bisa masuk tangan kita. Bahkan, ya, itu bisa terjadi, ya, tughawwis fihil hasad. Batu kecil kalau kita lempar ke air itu tenggelam. Batu kecil, ringan, kita lempar tenggelam. Fakaifa masjad hadhihi sufun. Lalu bagaimana kok bisa kapal besar yang terbuat dari bongkahan batu besar, bongkahan kayu-kayu besar, atau dari besi, atau bahkan dari baja. Ya, kalau kapal perang, kapal induk itu sudah dari baja sudah, ya. Kok bisa? Nah, padahal batu kecil itu bisa tenggelam. Ya, allati hiya kal jibal fawqa sathhihi. Seolah dia seperti gunung yang ada di lautan. Jadi di lautan itu ada gunung. Itu kalau disebut kapal induk, ya, kapal laut, kapal-kapal besar, itu kayak ada gunung di situ. Nah, ini diterangkan, ya. Innaha qudratullah, itulah kuasa Allah yang telah menundukkan semua itu. Wa qawaninuhu, dan disitulah menunjukkan adanya aturan yang Allah ciptakan, adanya sistem, adanya sunnatullah yang sudah demikian rupa Allah ciptakan untuk menjadikan manusia berpikir tentang siapa Dia, Allah yang mengatur semua ini. Ada ukuran berat jenis air yang sedemikian rupa untuk kedalaman sekian, untuk bisa dialiri dengan kapal kecil, dialiri dengan kapal besar, dengan yang jenis kayu, dengan yang jenis sampan, dengan yang hanya bambu saja misalnya, atau dengan yang bentuk-bentuk seperti perahu-perahu yang terbuat dari karet, ya, sebagai penyelamatan. Itu semua bisa dilihat, ya. Ini semuanya karena sebab adanya keteraturan yang Allah ciptakan. Nazamatil kaun. Allah membuat ini di alam ini kayak ada aturannya dari A sampai Z, bagaimana peredaran atau pergerakan di situ.
wa hakamathu wa sarrafathu dimna nizamin daqiq matbut. Nah, ini maksudnya adalah betul-betul di atas kebijakan yang sudah Allah tetapkan dari awal kehidupan umat manusia, yang bisa bergerak, berubah sesuai dengan aturan yang sudah Allah tentukan, ya, seperti teori-teori yang ditemukan oleh umat manusia tentang ukuran berat jenis benda, ya. Dimna nizamin daqiq matbut, yang semuanya merupakan aturan. Benda kecil itu bisa tenggelam, sementara ada benda yang ukuran tertentu justru bisa malah lebih berat, lebih besar, itu bisa tidak tenggelam. Semua bihukmi khawasis sufun, itu dengan hukum-hukum ketelitian dan kecermatan yang ada dilakukan oleh umat manusia karena penemuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Wa khawasur riyah, hitungan mereka tentang bagaimana arah angin. Nah, dulu kan kapal, mula-mula kapal layar, itu kalau arah angin ke sini, ya, geraknya ke sini, arah angin ke sini, geraknya ke sini. Mereka ukur angin, kalau bulan ini anginnya seberapa besar, seberapa kencang, kalau bulan depan berapa lagi, dan seterusnya. Luar biasa. Dan itu tetap. Bahkan sampai ketika dulu nakoda kapal belum punya kompas, katakanlah seperti itu mereka berpatokan dengan bintang-bintang di langit. Karena jumlahnya tetap semua. Pada hari sekian, pada bulan sekian, itu jumlahnya sekian. Ya, itu semuanya bisa menjadi sebab manusia bisa nyaman di situ. Wa khawasul ma, ukuran air pun ada ukurannya, ukuran angin, ukuran kapal itu sendiri. Wa kulluha min amrillah, itu semua adalah merupakan sesuatu yang tunduk atas perintah Allah. Wa khalaqahu wa taqdiru, diciptakan oleh Allah dengan kadarnya masing-masing, dan kadarnya bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Maka dari itu bisa berjalannya sebuah kapal di air, bisa menjadi transportasi udara, bisa menjadi pesawat, bisa menjadi kereta api, bisa menjadi mobil dan semacamnya di darat. Semua itu karena ada hukum aturan Allah yang tetap, yang membantu manusia bisa menemukan ilmu pengetahuan yang akhirnya bisa menjadi dasar mereka menciptakan benda-benda itu. Teknologi yang dibuat oleh manusia, teknologi ini, teknologi itu hanya menyumbang barangkali 10-20%. Tapi ilmu pengetahuan, sains yang bersumber dari keteraturan alam yang Allah ciptakan ini, itu menyumbang bagi kemudahan transportasi yang hanya dibuat oleh manusia itu hampir 80-90%. Maka dari itu ketika ayat ini berbunyi, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, kita akan lihat ya, tanda kebesaran Allah untuk mereka, untuk orang-orang kafir Quraisy khususnya, dan untuk umat kita manusia semuanya, bahwa kami telah menjadikan anak keturunan mereka semuanya, umat manusia ini, bisa berada di sebuah kapal yang masyhur, meskipun kapal itu penuh. Dalam bahasa Arab, istilah masyhur itu dalam bahasa Arab disebutnya al-mamlu bil asya as-saqilah. Meskipun kapal itu terpenuhi oleh benda-benda, barang-barang yang berat sekalipun, itu bisa tetap berlayar. Waqad amarallahu ta'ala Nuhan an yahmilu fiha min kulli zawjaini itsnaini, kama qala subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Nuh bawa banyak manusia berpasang-pasangan, binatang berpasang-pasangan, itu dibawa semuanya, perbekalan mereka itu dibawa. Jadi ayat ini juga berbicara tentang keadaan Nabi Nuh yang merupakan sosok percontohan pertama tentang transportasi laut. Nah, boleh dibilang begitu. Tidak ada orang mengenal laut itu bisa di kapal berlayar di sana, ya, itu tanpa pembelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam tafsir dikatakan begini, wa hamalna aba'ahum al-aqdamin, betapa kami telah memperjalankan orang-orang tua mereka sebelum ini, yaitu nenek moyang kita, Nabi Nuh ini, fis safina al-mamlu'a birrijal, ya, di dalam sebuah kapal yang penuh dengan orang. Kalau Ibnu Abbas menyebutnya umat Nabi Nuh yang ikut naik kapal itu 80 orang. Kalau Imam
Ka'ab menyebutnya ada 30 orang. Sementara yang lain ada menyebutkan 10 orang, ya. Dan dipenuhi juga ada al-hayawanat wal mata, ya. Ada hewan-hewan, ya, perbekalan. Wal ayatul karimah tusyiru ila ta'limi Nuh alaihi salam sun'us safinah. Bahkan ayat ini secara tidak langsung juga memberikan pengajaran kepada Nabi Nuh bagaimana cara buat kapal, ya. Fahuwa awwalu man ikhtara'aha. Nabi Nuh lah yang pertama kali bisa menciptakan atau membuat kapal. Wa awwalu man raqiba fiha ma'al mu'minin. Dialah yang pertama kali menaiki kapal bersama dengan orang-orang mukmin. Allazina najahumullahu minat tufan. Di mana Nabi Nuh dan mereka ikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang mukmin yang Allah selamatkan. Jadi ini berbicara tentang Nabi Nuh dulu sedikit, ya. Nabi Nuh ini disuruh oleh Allah membuat kapal, ya. Waktu itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin lihat lebih lanjut silahkan, ya, di surat Hud, ya, surat yang ke-11 dari ayat ke-37. Boleh dilihat, ya, kalau mau dilihat di situ. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan buatlah wahai Nuh bahtera atau kapal dengan pengawasan dan petunjuk dari kami. Jadi Nabi Nuh bukan asal buat, diarahkan oleh Allah, ditunjuki oleh Allah. Ya, itu istilahnya penasihat tekniknya adalah Allah sendiri langsung, ya. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Tapi syaratnya satu. Kamu jangan ngomong sama orang-orang zalim itu. Jangan ngomong dengan aku tentang keberadaan orang zalim itu. Jadi maksudnya Allah nggak ingin dengar engkau wahai Nuh melapor orang kafir, orang zalim yang mengejek mencela kamu, terus kamu adukan kepada Allah. Allah nggak pengen dengar itu dulu, ya. Pokoknya fokus kamu membuat kapal. Permintaan Allah gitu. Wa yasnaul fulka. Lalu Nabi Nuh mulailah membuat kapal, ya. Karena Allah pastikan, kenapa kamu jangan bicara dengan aku, kata Allah, tentang perbuatan orang zalim, karena orang zalim itu bukan urusanmu, itu urusanku, nanti mereka akan aku tenggelamkan semua. Itu maksudnya menurut Allah. Lalu di ayat 38-nya dikatakan, wa yasna'ul fulka, mulai Nabi Nuh membuat kapal, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Ya, ketika orang-orang besar, pejabat-pejabat yang datang melewati Nabi Nuh lagi bikin kapal di tengah kota waktu itu, bayangkan bikin kapal di tengah kota, bukan di pantai, bukan. Kalau di pantai mungkin orang masih dianggap logik. Ya logis, ini enggak, di tengah kota. Orang-orang yang lewat itu para pembesar mengejek, ya. Qala, lalu Nuh hanya mengatakan intas khauru minna wa inna naskhauru minkum kama taskharun. Kalau kalian mengejek kami sekarang ini, ingatlah, ya, bahwa kami pun nanti akan bisa mengejek kalian, ya, ketika kalian nanti di akhirat. Jadi bagaimana kalian mengejek kami pun nanti akan bisa seperti itu. Bahwa ternyata kalianlah yang keliru, kalianlah yang salah. Ya, pengertian mengejek di sini, kalau mereka mengejek dengan mencela, kalau Nabi Nuh mengejek dalam pengertian membuat mereka menyesali diri mereka. Fasawfa ta'lamun man yatihi adzabun yukhzihi, ya, yukhzihi. Nanti kamu akan tahu siapa yang akan mendapatkan azab yang menghinakan kehidupan mereka. Jadi sejak saat itu mulailah kehidupan umat manusia yang berbeda dari zaman Nabi Adam. Pada zaman Nabi Adam itu masih ada orang beriman, orang kafir. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam yang terselamatkan itu adalah orang beriman semua. Dan saat itu sudah tidak ada manusia kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu makanya disebut juga Rasul beliau, karena beliau adalah Nabi yang pertama, ya, membawa umat manusia yang dibawanya adalah orang mukmin semua, dan anak keturunan Nabi Nuh itulah yang nanti menjadi anak keturunan umat manusia di muka bumi sekarang ini. Waktu itu Anda diterangkan dalam riwayat itu ada 3 anak laki-laki Nabi Nuh yang ikut. Mungkin kita kenal hanya Kan'an saja. Kan'an itulah yang durhaka, itu yang tenggelam di lautan. Tapi ada 3 anak Nabi Nuh itu yang bernama Sam, ya, yang bernama Yafid,
yang bernama Ham. Ya, dia ada Sam, ada Yafid, ada Ham. Ya, Sam ini yang nantinya akan melahirkan keturunan bangsa Arab. Ya. Kemudian Yafid yang nantinya akan melahirkan keturunan bangsa-bangsa Romawi, Eropa. Ya. Kemudian Ham itu yang nanti akan melahirkan keturunan Habasyah, bangsa-bangsa di Afrika. Ya, ada mengatakan Sam bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Semit, ya, Semitik yang hidup di sekitar Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Sam, anaknya yang ikut naik kapal yang selamat itu, maka anak turunan Sam banyak menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi dari garis turun Sam ini banyak turunan nabi, ya, di Arab, walaupun bukan bangsa Arab utuh, karena nabi Bani Israel. Karena Bani Israel secara garis keturunan sebetulnya disebut orang Arab, cuma mereka nggak mau disebut orang Arab. Kemudian anak dari keturunan Nabi Nuh yang bernama Yafid, ya, Yafid Altai Mongolia, ya, itu daerah sana. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk anak yang bernama Yafid ini, maka anak turunan Yafid banyak menurunkan raja-raja dalam pemerintahan. Nah, itu banyak jadi raja-raja di Eropa itu, ya, kerajaan Romawi, itu adalah anak keturunan Nabi Nuh yang bernama Yafid. Nah, yang ketiga, anak keturunan Nabi Nuh yang bernama Ham. Ham ini adalah bapak dari keturunan ras Hamitik yang hidup di sekitar Irak atau Mesopotamia, Palestina, dan wilayah Afrika Utara, Habasyah ke sana. Ya, yaitu yang melahirkan banyak orang-orang Eropa, orang-orang Afrika dan orang-orang Arab yang warnanya kehitaman. Ya, sebagaimana doa Nabi Nuh untuk anaknya yang bernama Ham ini, maka anak keturunan Ham akan melayani keturunan Sam dan keturunan Yafid. Meskipun pada menjelang akhir hayatnya Nabi Nuh mendoakan keturunan Kush bin Ham menjadi raja-raja. Jadi cucunya yaitu Kush bin Ham akan menjadi raja-raja, didoakan oleh Nabi Nuh. Jadi sejak itulah permulaan kehidupan umat manusia baru dari anak keturunan Nabi Nuh yang beriman, yang saat itu tidak ada orang kafir. Jadi munculnya orang kafir berikutnya adalah dari garis keturunan Nabi Nuh ini. Nah, kita tinggalkan kisah Nabi Nuh itu. Kita kembali kepada soal kapal. Menariknya dalam ayat ini kemudian dikatakan, ya, di ayat berikutnya ini, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ya, kami ciptakan untuk mereka, untuk umat manusia maksudnya, min mithlihi, yang serupa dengan itu, ma yarkabun, yang nanti menjadi apa yang akan ditunggangi oleh kita manusia. Jadi diilhami oleh pembuatan kapal di lautan oleh Nabi Nuh itu, maka terinspirasi umat manusia lainnya membuat transportasi lain, baik yang mengendarai binatang, ya, unta, ada yang mengatakan itu ibil, ada yang mengendarai kemudian kendaraan yang tadinya mula-mula pakai alat roda saja, ya, rodanya bahkan bukan roda biasa, roda kayu, itu semuanya. Nah, itu yang bergerak dari tempat ke tempat yang lain, semuanya diilhami itu. Jadi kendaraan darat, transportasi udara, bahkan laut, itu dari situ. Nah, itu semua karena Allah mengatakan ini, ja'alna lahumus sufun allati yarkabunaha min mithli safinah Nuh. Kami telah jadikan kapal-kapal lainnya nanti, ya, sebagaimana kapal yang dikendarai oleh kapalnya Nabi Nuh itu, ya, oleh Nabi Nuh, ya, dan pengikutnya. Wa innama nusibal khalqu ilahi ta'ala, bahwa pembuatan kapal itu disifatkan sebagai kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh karena petunjuk dari Allah. Artinya Allah ketika untuk Nabi Nuh langsung mengontrolnya, mengawasinya, membimbingnya. Tapi untuk generasi berikutnya Allah cuma menciptakan ilmu pasti tentang apa yang ada di alam semesta ini. Bagaimana ukuran angin, bagaimana ukuran gelombang di laut, bagaimana ukuran air di bawah, sehingga manusia bisa membuat kapal dari yang kecil, dari kayu, ya, sampan, atau kapal yang besar menjadi kapal induk dan semacamnya. Li'annaha bita'limillahi azza wa jal. Semua itu adalah dalam pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa taskhiruhu lil bashar. Allah telah menundukkan alam ini untuk kepentingan umat manusia. Walaula dzalik mastata'u iqtihamul bihar.
Kalaulah bukan karena Allah membuat sistem, membuat sunnatullah kauniyah, hukum Allah yang ada di alam semesta ini bagi kepentingan umat manusia, manusia tidak bisa membuat transportasi di lautan yang besar, yang luas semacam itu. Makanya dikatakan di ayat 43, wa inna sya nughribhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Kalau kami menghendaki, bisa aja kami nggak kasih tahu sistemnya, nggak kasih tahu tentang alam ini, keteraturannya, asal-asalan ciptakan alam ini, asal-asalan diciptakan bumi ini, lautan, dan semua yang ada dalam fenomena alam ini, ya ukuran anginnya, ukuran berat jenis air di dalamnya, kalau kedalaman sekian, kalau kedalaman sekian, kalau kedalaman sekian, itu kalau Allah tidak buat itu teratur, manusia tidak akan bisa menggunakan alat transportasi laut. Mereka akan tenggelam kalau ada di lautan. Kata Allah, fala sarikha lahum, nggak ada yang bisa menolong manusia. Ya, wahum walahum yunqadun, mereka nggak bisa diselamatkan. Ya, tenggelam semuanya, mati. Jadi seolah-olah Allah katakan, lau aradna la gharaqnahum fil bahr. Kalau kami kehendaki, kami tenggelamkan tuh semuanya yang di lautan. Ya. Fala mughitha lahum wala munqidha min hadzal hul. Tidak ada yang bisa selamat, nggak ada penolong, nggak ada yang bisa membuat huna bimakna al-mughith, ya. Jadi disebut tarik maksudnya nggak ada yang bisa memberikan bantuan, pertolongan kalau bukan Allah yang menundukkan lautan ini untuk berlayarnya kapal di lautan. Makanya bunyi ayatnya berikutnya adalah illa rahmatam minna, kecuali karena kasih sayang kami kepada umat manusia. Ya, kami tundukkan laut itu untuk menjadi sebab manusia berlayar ya ke tempat yang lain, mengenal daerah, mengenal bangsa, mengenal semua tempat, ya, geografi yang ada. Wa mata'an ilahina, itu adalah kesenangan yang Allah ciptakan untuk manusia sampai waktu yang Allah tentukan nanti. Wa khalaqna lahum, ya, mimithlihi ma yarkabun, di ayat 42 ini kalau kita dalami, ya, itu ada memang yang menafsirkan kami ciptakan untuk mereka transportasi yang serupa dengan kapal Nabi Nuh itu untuk menjadi alat transportasi yang dikendari oleh umat manusia. Ada yang mengatakan al-murad al-ibil, maksudnya adalah unta. Di anaha sufunul bar, karena unta itu adalah kapal di darat. Kan sebelum ada ditemukan alat-alat teknologi ditemukan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka orang naiknya unta. Ya. Wa ma dzakarna huwal arja wal asa liqaulihi ta'ala min mithlihi wasumun huwal mithlu la al-ibil, ya. Tapi yang lebih kuat, yang lebih benar dan secara logik lebih masuk akal dan menjadi sumber inspirasi ilmu pengetahuan, maka ini maksud dengan mithlihi di sini adalah kapal-kapal lainnya, transportasi lainnya, baik darat, laut maupun udara. Jadi semuanya diilhami dari pembuatan kapal, lalu berkembang manusia menjadi berpikir tentang hukum Allah yang ada di alam ini, yang semuanya bisa dihitung. Ya, makanya disinilah manusia yang Allah bekali dengan akal pikiran mereka bisa menemukan ukuran-ukuran yang ada di alam ini sehingga bisa membuat sedemikian rupa. Contoh misalnya kayak pesawat terbang, itu diilhami hal yang sederhana bahwa ketika mereka melempar sesuatu, ya, lemparan mereka itu bisa menjauh sekian jauh, ya. Katakan kita melempar batu, itu bisa terlempar 10 meter, mungkin bisa 50 meter kalau orang itu lemparannya kuat. Semakin kuat mungkin bisa lebih jauh lagi lemparannya. Kayak ada olahraga lempar tembing, lempar cakram, macam-macam lah gitu, lempar martil. Itu untuk menunjukkan bahwasanya barang itu bisa berada mengapung di udara pada waktu masa tertentu karena dorongan kuat yang ada. Nah, akhirnya di situ diilhami bahwa pesawat mesti ada dorongan mesin yang besar yang membuat mereka bisa terbang, baru bisa terbang. Makanya kecepatan pesawat selalu kalau di udara itu berbeda. Kalau dia makin ingin tinggi, karena udara makin tinggi makin sempit, ya, udara itu di atas, cuaca makin dingin dan kita nggak bisa bernafas lagi manusia kalau di atas itu semakin tinggi, maka bisa berada di sana adalah kapal-kapal besar yang kecepatannya 900 km per jam.
950 km per jam. Kalau kecepatan mereka rendah, mereka bisa jatuh. Atau sebaliknya kapal yang kecepatannya rendah, naik ke atas nggak akan bisa, nggak akan nyampe. Nah, jadi makanya kita tidak usah heran ketika naik pesawat, pesawat pun ketika akan mendarat tetap dalam kecepatan yang tertentu, tidak boleh sampai kecepatan direndahkan sampai kayak kita ngerem mobil gitu, sampai serendah-rendahnya. Itu nggak bisa, jatuhnya bisa begini. Nah, jatuhnya dia bisa demikian rupa, itu karena harus ada kecepatan tertentu yang ada hitungannya. Dan hitungannya itu adalah karena melihat hitungan ketinggian udara sekian, berapa ukurannya, kecepatan berapa yang pas untuk bisa mengambang di situ. Nah, itu semuanya terukur. Dan itu sudah dipelajari. Oleh sebab itu, kita yang mungkin awam tidak tahu, padahal di atas itu ternyata ada lalu lintas udara. Pilot ini yang tahu bahwasanya makanya kapal tidak terjadi tabrakan ini semua karena ada ukurannya. Bagian sini, kalau mau ke sana di sebelah sana, itu kayak kita di darat aja itu sebetulnya lalu lintas. Belum lagi ketika mendarat, posisinya seperti posisi burung misalnya. Bentuknya seperti burung, diilhami Allah itu semua karena sebab apa yang Allah ciptakan yang semuanya memang pada dasarnya untuk kepentingan hidup umat manusia. Sebetulnya luar biasa ini para jemaah sekalian, surat Yasin ini. Satu sisi, kita lihat surat Yasin ini kan banyak orang membacanya hanya sekedar katakanlah zikirnya yang diambil, ya peringatannya, keberkahannya yang dibaca untuk orang yang sakit, untuk orang-orang yang katakanlah ingin dapatkan pertolongan, kesembuhan, kita bacakan Yasin, orang ngambil keberkahannya. Sebetulnya tidak mengapa itu, tapi lebih lagi sebenarnya Al-Quran karena memang bukan diturunkan sekedar untuk itu, dia ternyata menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi nilai ilmiah tentang kehidupan ini ternyata ada di surat Yasin. Surat Yasin ayat yang kita bahas inilah, ayat 41 ini, yang mengilhami tentang transportasi yang dikendarai oleh umat manusia di muka bumi ini. Luar biasa. Ini surat Yasin ini. Jadi surat Yasin itu bagi orang yang ingin mendalam ilmu pengetahuannya, ingin lebih lanjut, ingin lebih tahu tentang kehidupan yang diperlukan oleh manusia, dia baca Yasin. Dia tahu tentang ini, tentang itu. Nah, makanya orang-orang asing, orang-orang barat, itu banyak yang akhirnya tergerak hatinya memilih atau masuk atau kembali kepada ajaran Islam, ya, karena mereka menyadari dulunya asalnya adalah Islam, makanya mereka nggak mau disebut convert, tapi reward, ya, karena kembali, ya. Itu karena sebab melihat kehebatan Al-Quran yang ketika dibaca ternyata menjadi inspirasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu ternyata dari surat Yasin. Makanya kita nggak usah heran lah kalau ada orang yang ngaji, buat dia ngaji itu sebatas buat bacaan, buat cari pahala. Ya silakan, kita hormati. Ada orang yang ngaji yang fokus cuma buat hafalan-hafalan aja. Jadi perlombaan hafalan, bikin tahfiz di sana, tahfiz di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita hormati orang yang fokus di urusan tahfiz. Ada lagi yang fokus di urusan Al-Quran itu tahqiqnya, tajwidnya, Qurannya dilagu-lagukan. Silakan, nggak apa-apa. Ada lagi yang mengambil jadi keberkahan, ya, baca Yasin, dikumpulkan air, lalu airnya diminum atau airnya disemburkan jadi kesembuhan bagi yang sakit. Ada yang meyakini itu karena memang ada pernah Nabi membaca itu untuk hal yang semacam itu, atau ada ulama lain mengamalkan baca Yasin untuk hal seperti itu. Silahkan. Tapi ternyata surat Yasin tidak hanya itu saja. Di ayat ini kita temukan dia berbicara tentang ilmu pengetahuan yang semuanya itu diajarkan oleh Allah dari sebab menerangkan tentang tanda kebesaran Allah yang ada dalam kapal yang berjalan di lautan. Ini luar biasa. Kita bisa bayangkan, ya, ombak itu kalau sebelum kapal datang itu kan ada ukurannya yang pada bulan sekian ombaknya tinggi besar. Kalau tengah laut itu bisa sampai mungkin tinggian 20 meter, 30 meter ombak itu. Bayangkan kalau kapal itu kecil, habis semuanya tenggelam. Maka dari itu kapal kecil tuh ada ukurannya, dia hanya berjalan pada bulan ini saja, bulan ini aja. Diukur dari lihat bintang, dari lihat kiri kanan, dan dia lihat dari ukur di pantai itu, kecepatan angin yang sekian itu, maka mereka hanya bisa sampai berapa kilometer dari tepi ini untuk bisa berlayar. Nggak boleh terlalu jauh, karena itu semuanya ada ukurannya, subhanallah. Dan itu tetap.
Itulah aturan Allah yang ada di alam semesta ini, ya. Jadi kita lihat luar biasa kekuasaan Allah yang ditunjukkan untuk memberikan kepentingan bagi umat manusia. Yang semua ini kalau kita kembali ayat-ayat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam soal bumi tadi, yang dari biji ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanaman. Lalu kemudian tentang pergantian silih berganti siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Dan yang terakhir ini, inspirasi ilmu pengetahuan tentang alat transportasi sampai transportasi modern sekalipun sekarang ini, itu diilhami oleh ayat ini ayat ini sebetulnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kehebatan dan keesaan Allah luar biasa, dan itu diterangkan di surat Yasin. Ya. Dan ini sebetulnya untuk menunjukkan kepada penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, berpikirlah, kehidupan ini semacam itu. Kehidupan ini bukan kehidupan yang kalian alami di dalam kehidupan kalian hari ini. Kalian adalah bangsa yang nantinya akan menjadi bangsa yang ke depan menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Rasulullah Nabi kita Muhammad ini bukan sedang ngajarin baca tulis, bukan sedang ngajarin orang nggak ngerti sholat jadi sholat, tidak. Lebih dari itu, dia membuka cakrawala berpikir umat manusia sehingga akhirnya bisa menjadi manusia yang punya peradaban tinggi. Dan akhirnya sejarah memang membuktikan bangsa Arab waktu itu dari sejak Nabi diutus abad ke-6 Hijriah sampai dengan abad ke-6 Masehi, maksud saya, sampai dengan abad ke-13 Masehi, 7 abad atau 700 tahun lamanya menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia zaman itu. Waktu itu Barat masih disebut the Dark Middle Age, abad pertengahan yang gelap. Tapi meskipun demikian, nah ini ayat berikutnya kita akan baca, ya, dari ayat 45. Ya. Sayangnya mereka orang kafir Quraisy ini itu ingkar, menolak iman ini, walaupun sudah bukti nyata sedemikian rupa, bukti kekuasaan Allah sedemikian jelas, ya. Hadhil barahin fati'ah adatil ayatil karimah, ya, itu luar biasa dalam menceritakan tentang kebesaran kekuasaan Allah ini. Ya. Maka akhirnya ayat ini adatil ayat al-karimah tatahadat anil kuffar. Kembali ayat Quran di ayat 45 ini membicarakan tentang keadaan orang kafir Quraisy Mekah. Wa tu'amihim anil haq. Kita akan lihat bagaimana tetap mereka kekeh tidak merespon kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan baik. Mereka menolak kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi. Wa i'raduhum 'anil hawa wal iman. Ya, mereka berpaling dari keimanan, dari ajakan kebaikan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salatil ayatil wadihat, meskipun tanda-tanda kebesaran Allah begitu banyak ditunjukkan. Wal barahin as-sati'at, pembuktian-pembuktian yang mendalam tentang kebenaran Islam ini begitu kuat disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bunyi ayat 45 ini. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Maknanya begini, Pak, para jemaah sekalian, seolah-olah ya Allah katakan begini kepada kita, ya, tentang keadaan orang-orang kafir itu. Idza qila lil musyrikina ihzaru sakhatallah wa ghadabi. Kalau kita sampaikan kepada orang kafir, hati-hati kalian dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah. Kalau kalian tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, kalau kalian tidak mau mengikuti ajaran tauhid ini, ajaran Islam ini, kalian akan dapat azab dari Allah nanti. Wa'tabaru bima halla bil umam as-sabiqin qablakum minal azab. Sampai wa'tabiru, ya, ini kalimatnya amr, ya. Coba kalian pikirkan, kalian ambil pelajaran apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum kalian, yang akhirnya ketika menolak para rasul utusan Allah kepada mereka, mereka diazab. Nah, wahzaru ma wara'akum min azabil akhirah, juga nanti azab akhirat yang terjadi belakangan, itu azab dunia umat-umat terdahulu. Azab akhirat artinya lebih besar. Ya. Kalau diajak seperti itu, diperingati mereka demikian rupa orang kafir Quraisy, tetap saja a'radu wastakbaru, mereka tetap berpaling. Mereka tetap menyombongkan diri, angkuh, ya. Walam yaltafitu ila dzalikan nushi
wat tadzkir, enggak memandang, diabaikan itu nasihat, itu peringatan, ya, itu pencerahan, diabaikan oleh mereka. Wa jawabus syar mahdhufun wa taqdiru kama dzakarna a'radu wastakbaru. Jadi di ayat ini ketika bunyinya apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ayo takwalah kepada Allah, ya. Takwa itu artinya adalah dalam konteks ayat ini khususnya itu mengajak mereka menghindari azab dengan mendekat kepada Allah. Menghindari ketakutan kehidupan nanti di hari kiamat dengan dekat kepada Allah. Jadi sebetulnya arti takwa itu lebih kepada bersikap mewaspadai gitu. Jadi mewaspadai keadaan yang akan datang, yang akan ada kalau kita menolak dakwah para rasul, kita akan dapat azab. Hanya kita mendekat kepada Allah. Jadi bukan takut lalu semakin menjauh, tapi takut kepada Allah, maksudnya adalah takut kepada azabnya. Untuk itu kita mendekat kepadanya. Bukan seperti takut dengan binatang buas, kita semakin menjauh. Nah, ini takutnya takut dengan malah mendekat. Ya. Nah, ini dikatakan di sini semua ikutilah, semoga sekalian dapat rahmat. Wa ma ta'tihim min ayati rabbi illa kanu anha mu'ridin. Ya, tetap mereka berpaling walaupun ayat Allah begitu banyak turun kepada mereka. Ya. Nah, ini walaupun ayat itu maksudnya adalah juga boleh diartikan tadi barahin, mukjizat allati ayyadallahu biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat Nabi yang lainnya pun ditunjukkan, tetap orang-orang kafir Quraisy ini berpaling. Lalu menarik lagi, ayat ini menerangkan imtina'uhum 'anil infaq 'alal fuqara wad du'afa. Ya. Setelah menjelaskan orang kafir menolak kebenaran dakwah tauhid meskipun pembuktiannya begitu sangat jelas dan terang, ya. Di ayat 47 dikatakan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Jawaban mereka betul-betul kalau orang bilang ini luar biasa menunjukkan dangkal berpikir mereka dan sekaligus sikap kikir mereka. Ya. Kalimat anut'imu man law yasha'allah at'ama ini istifham ingkari, ya. Mereka seolah-olah mengatakan la nu'ti man harramallahu walau sya'a at'amah. Ya. Jadi istilahnya kami disuruh berinfak, kan disuruh oleh Nabi, berinfaklah kalian melalui yang kalian terima dari Allah, kalian dapat kebahagiaannya, berikanlah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang lemah yang ada di antara kalian, termasuk di antaranya orang-orang mengikut Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjawabnya, loh, kenapa kami harus memberi mereka makan? Mereka kan adalah orang yang bisa saja kalau mereka minta kepada Allah Tuhan mereka kan mereka bisa dikayakan, bisa dikasih rezeki. Kenapa minta kepada kami? Kenapa minta kami harus membagi-bagi rezeki yang kami peroleh ini untuk juga dinikmati oleh mereka yang fakir yang miskin? Nah, jadi mereka seolah lupa bahwa apa yang mereka peroleh dalam kehidupan berupa nikmat rezeki itu adalah karunia Allah untuk mereka yang mereka diminta untuk berbagi. Ya, nah itu dalam soal harta juga begitu. Dalam soal tadi ketaatan mereka ingkar. Dalam soal berbagi malah mereka mengejek orang-orang beriman. Kalian minta aja sama Tuhan kalian. Kalau Tuhan kalian anggap yang maha kaya, ya kenapa harus minta-minta dengan kami? Itu mereka ngejek seperti itu. Lalu kemudian istihza'uhum bil ba'tsi wan nusyur di ayat 48 49-nya adalah mereka mengejek orang-orang beriman, Nabi dan para sahabat, maksudnya itu dengan pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Ya. Hari kiamat mereka tolak dengan kata-kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Mereka seolah-olah bilang, mata taqumus saah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata yakunu hisab wal jaza. Lantang bilang, kapan hisabnya? Kapan hari pembalasan? In kuntum shadiqin, kalau kalian adalah yang benar semua, Nabi Muhammad dan teman-temannya semua, ya.
hunaka ba'tsan wa nusyuran. Ya. Kalau kalian benar, tunjukkan kiamat itu, tunjukkan kepada kami kebangkitan itu segera, tunjukkan kepada kami pengumpulan manusia segera, tunjukkan kepada kami hisab, pembalasan itu segera. Maka Allah menjawab dengan kalimat di ayat 49, qala ta'ala raddana 'alaihim, Allah berfirman sebagai jawaban atas ejekan mereka kepada Nabi Muhammad semacam itu, ya di sini ya, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Sebenarnya mereka tidak menunggu kecuali hanya tinggal satu suara saja tentang terjadinya kiamat itu nantinya. Ta'khuduhum wa hum yakhsimun, yang segera akan membuat mereka hancur, ya mereka akan menjadi makhluk yang akhirnya nggak ada artinya, dan mereka akan menyesali perbuatan mereka, mendurhakai dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mayan dulu di sini diartikan oleh para ulama, ya bermakna al-intizar. Seolah-olah Allah mengatakan mayan tadiru haula il mujrimun illa sayhatan wahidatan, ya tasaiquhum mufaja'atan min haitsu la yash'urun. Sebetulnya tinggal mereka dengan suara yang begitu singkat, sekali suara terjadi, ya begitu tanda nanti kehancuran hari kiamat itu akan terjadi dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari, tanpa mereka siap ya menghadapinya. Ternyata kejadianlah kiamat itu. Wahum yatakhasamuna fi mu'amalatihim wa buyu'ihim wa aswaqihim. Mereka saling berdebat, saling ngomel satu sama lain, saling bantah-membantah tentang bisnis mereka, usaha mereka, perdagangan mereka di pasar, di kantor, dalam kehidupan semuanya. Ketika azab Allah, ketika kiamat itu terjadi, mereka akan kejadian saling salah menyalahkan. Fala yas'uruna illa bisayhah wa qad akhadathum. Gitulah kejadian nanti, hanya cuma satu kali suara, maka akan kejadian hebat menimpa mereka. Ya. Nah itu jawaban Allah tentang apa yang terjadi kepada mereka ketika kiamat itu akan terjadi. Ya. Di ayat itu berikutnya dikatakan ayat 50, fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka sejak kalau Allah telah kehendaki kiamat itu terjadi, yang kiamat itu bagi seseorang tidak hanya kiamat nanti di hari kiamat, termasuk kiamat itu adalah bagi seseorang kejadian mati pada seseorang. Maka ketika ajal seseorang terjadi pada diri seseorang, dia mati, maka saat itu dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia akan kaget, dia akan merasa baru menyadari soal kematian itu setelah nantinya dia mengalami proses kematian, kemudian Allah wafatkan dan akhirnya dikuburkan oleh yang lain, dan mereka ada di alam yang berbeda, yaitu alam barzakh. Barulah mereka akan terperangah, terkejut ya tentang kejadian yang selama ini mereka tidak percayai, mereka tidak yakini. Ya, maka saat itu mereka nggak ada yang bisa, mereka udah nggak bisa kemampuan menolong diri mereka sendiri. Ya, juga keluarganya, ya nggak bisa mereka minta balik lagi. Jadi la yamliku ahadum an yarji'a ila ahli. Ketika sudah datang kematian pada seseorang, dia nggak bisa bilang pengen balik kepada keluarganya, pengen cerita kepada keluarganya bahwa ternyata kematian itu ada, bahwa nanti hari kiamat itu pun pasti akan terjadi. Pengen ungkapkan itu tidak bisa terjadi. Mereka udah nggak bisa balik lagi kepada keluarganya. Fayaqulu lahum kalimatan, maka cukuplah dikatakan kepada mereka kalimat bahwa mereka tidak akan bisa kembali. Ya annahu qad intaha an hadhil hayat, karena mereka sudah selesai dengan umur mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini. Bisayhatil halak wal fana, dengan suara yang cuma sekedar sekali saja ketika dicabut nyawa mereka, hilanglah kesempatan hidup bagi mereka berikutnya. Begitu pula nanti di hari kiamat. Sumayun fakhu fesur, nanti akan ditiupkan trompet tanda kiamat, ya hari kebangkitan. Faidahum yantafiduna minal kubur, mereka akan segera bangkit dari kubur semua nanti dalam satu tiupan itu. Wa yamduna musra'ina ila mauqifil hisab, mereka akan segera bergegas lari menuju ke tempat pengumpulan yang akan ada penghisaban di dalamnya. Fi faz'in wa ra'bin wa tirab, dalam keadaan bergegas,
terpaksa, letih, capek, lelah, semuanya berkeringat, semuanya menahan diri karena ketakutan. Yas'alunal ashab amman akhrajahum minal kubur. Mereka tanya-tanya kepada keluarganya, siapa yang kok bisa begini mereka keluar di kubur seperti ini. Nah itulah ada ayat yang mengatakan wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdad. Ketika ditiupkan trompet tanda kiamat pertama nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, mereka berpikir kok bisa keluar dari kubur seperti itu. Nah, itulah baru mereka sadari, itulah kehidupan orang-orang yang kafir nantinya. Maka dari itu di ayat berikutnya, ayat 52, dikatakan, Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang Allah janjikan. Ya. Inilah janji Allah, dan inilah benarnya apa yang disampaikan oleh para rasul, utusan Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka nanti di akhirat akan mengatakan begini, Ya wailana man ba'asana min marqadina. Ya Allah, siapa sih yang bangunkan kami dari tidur kami? Jadi mereka menganggap diri mereka itu ketika dikubur itu tidur. Lalu bangun. Karena memang di alam barzakh nanti, azab orang kafir, azab orang beriman pun, itu nggak diazab semuanya dulu, Pak. Ya, para jemaah sekalian, sudah meriwayat dikatakan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir dapat persekot azab kubur, ya setelah tersiksa azabnya sampai batas waktu yang Allah tentukan. Ya, kalau yang dosanya banyak, orang kafir mungkin lebih lama. Kalau yang orang dosanya sedikit, itu hanya sedikit, ya waktunya lebih sebentar. Apalagi ada doa keluarganya di tanah air, keluarganya masih hidup, maksud saya. Yang masih hidup, doa keluarganya minta dia diampuni, minta dia dibebaskan dari siksa kubur, itu Allah kurangi waktunya lagi, Setelah selesai Allah mengazab orang yang maksiat, orang yang kafir, orang yang fasik, siapapun yang pantas mendapat azab kubur, ahli kubur Allah tidurkan. Ya. Tidur dalam keadaan dia tidak menyadari apa yang terjadi, sampai tiba-tiba nanti mereka kaget begitu dibangkitkan dari kubur mereka. Makanya mereka mengatakan, Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ya, kok begini? Siapa sih yang membangkitkan kami dari kubur, dari tidur kami? Siapa yang bangunin kami dari tidur? Menyesalah mereka. Celaka kami. Kok kami bisa dibangunkan dari tidur kami? Nah, dijawab di ayat 52. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang selama ini Allah janjikan dalam kitab Al-Quran tentang kehidupan umat manusia yang nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan inilah apa yang diajarkan oleh para rasul, ajaran yang benar, ajaran yang justru sebetulnya untuk mengingatkan kalian dari azab Allah saat ini. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Hanya satu suara lagi nantinya, ya, tanda mereka setelah mereka hancur dibangkitkan itu menghadap kepada Allah, maka tiba-tiba semuanya yang ada pada mereka akan dihadirkan. Amal perbuatan mereka semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada kalimat ini, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini, di hari kiamat itu maksudnya penghisaban, seseorang tidak akan Allah zalimi sedikit pun, dan tidak akan dibalas kecuali dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Jadi Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Kita singgung ini sedikit, tapi nanti mungkin pada pekan yang akan datang bisa kita ulang lagi sedikit untuk lebih menyempurnakan tentang kejadian peristiwa hari kiamat ini. Demikian barangkali para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mudah memahami apa yang saya sampaikan ini. Ya, Al-Quran Surat Yasin bertujuan untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang luar biasa tadi, diawali dengan tentang tanda kebesaran Allah melalui keberadaan alat transportasi laut yang pertama kali diilhami oleh kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan sekaligus menunjukkan betapa hebatnya sistem hukum Allah di alam semesta ini yang tetap, yang memudahkan manusia dengan menggunakan akal pikirannya menemukan ilmu pengetahuan yang memudahkan mereka bisa menggali terus alat transportasi baru, ya, dan membuat teknologi, ya, walaupun teknologi itu akhirnya hanya menyumbang tidak begitu banyak, tetap yang tereksplorasi dengan baik itu adalah ilmu pengetahuan umat manusia yang didasari oleh
hukum Allah terhadap alam yang tetap itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana warhamna warham aba'ana wa ummahatina ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, dan begitu pula saudara-saudara kami seiman ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.